Selamat siang kepada Bu Friska dan teman-teman. Hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang McDonald's marketing. Boleh selanjutnya? Baik, untuk hari ini tim saya berisi Kalani, Darren, Ervina, Katel, serta Winnie. Dan saya sendiri Immanuel. Sekarang saya akan menjelaskan microenvironment dari McDonald's sendiri. Nah, yang pertama ada dari providernya. Nah, di sini ada beberapa penyedia bahan bakunya. Yang pertama ada Lopez Foods sebagai penyedia daging sapi, ada Keystone Foods sebagai penyedia daging dan ikan. Terus ada Kenny Longaker sebagai penyedia daging ikan, ada Jen Bunger sebagai petani dan penyedia kentang, ada 100 Circle Farms sebagai petani kentang, ada Mike Dietrich sebagai petani dan penyedia apel, lalu ada Dirk Giannini sebagai petani dan penyedia selada, ada juga Gavinia Gourmet Coffee sebagai penyedia kopi, ada Hildebrand Farms sebagai penyedia susu, dan yang terakhir ada Milking Our Dairy sebagai penyedia susu. Nah, selanjutnya ada marketing intermediary, yaitu perantara pemasaran. Nah, di sini McDonald's itu menggunakan perantara yang namanya franchise, yaitu franchise yang membeli hak jual dari McDonald's untuk menjual makanan cepat saji atas nama McDonald's. Nah, franchise ini nggak cuma ada di Indo aja, tapi ada di lebih dari 100 negara. Nih, seperti di sini ada dari Korea, ada dari Jepang, ada dari Cina, ada dari Arab, dan lain-lain. Nah, franchise ini itu bisa memperluas cakupan dan popularitas dari McDonald's, karena semakin banyak franchise-nya, orang pastinya akan juga lebih mengenal McDonald's. Next. Nah, di sini ada kompetitor-kompetitor dari McDonald's. Nah, kompetitornya itu nggak cuma dari restoran yang menjual burger aja, tapi ada juga yang menjual makanan cepat saji lainnya. Seperti di sini ada Burger King, ada Subway, ada Wendy's, Chipotle, dan juga Starbucks, dan masih banyak lagi. Nah, lalu customer dari McDonald's sendiri itu sebenarnya bisa siapa aja. Nah, tapi rata-rata orang yang mengonsumsi McDonald's itu dari umur 6 sampai 70 tahun. Selanjutnya kita akan membahas makroekonomi dari McDonald's. Makroekonomi dari McDonald's dibagi ke dalam 6 sisi. Nah, kita akan membahas aspek pertama. Aspek pertama adalah demografi. Demografi McDonald's mencakup jumlah orang yang sangat luas, berusia dari 6 sampai 70 tahun. Karena mereka hanya menjual makanan cepat saji, maka seseorang pun yang memiliki rasa selera untuk memakan makanan saji akan masuk ke dalam demografiknya, yang menjelaskan mengapa demografiknya menjadi sangat besar. McDonald's beradaptasi untuk mengubah makanan mereka agar menyesuaikan demografik tersebut, seperti menurunkan kadar garam dan gula bagi orang-orang yang menjelang usianya sudah ke atas, dan memberikan kids meal dan tempat permainan bagi anak-anak. Maka cocoklah demografinya. Next. Selanjutnya adalah segi dari ekonomi. Ekonomi zaman sekarang sudah berubah. Dulu orang rela membayar mahal demi luxury, demi makanan yang berkualitas, demi hal-hal yang merasa lebih agar mereka merasa tercukupi. Namun zaman sekarang orang lebih memilih untuk menyimpan duit mereka, maka muncullah dari slogan mereka pay less. McDonald's menurunkan harga makanan rata-rata mereka agar menyesuaikan selera demografik mereka dan menyesuaikan budget mereka juga. Next. Selanjutnya adalah natural. Natural yang ingin saya jelaskan hari ini lebih memandang terhadap politik mereka terhadap mengatasi masalah natural mereka. Mereka adalah makanan cepat saji dengan franchise yang terbesar secara global di dunia ini. Maka mereka menciptakan sampah sisa-sisa plastik yang begitu banyak. Maka mereka lah yang pertama kali melakukan langkah menciptakan project Zero Waste Project, di mana mereka mendorong agar kita sering lebih melakukan daur ulang, menjalankan program-program untuk melakukan daur ulang, meminimaliskan penggunaan barang kemasan yang baru, serta menggunakan plastik yang sekali pakai lebih jarang lagi. Selanjutnya kita akan membahas macroenvironment dari aspek teknologikal. Adanya teknologi yang digunakan si McDonald's ini, contohnya seperti kasir, SOK, dan drive-thru, itu memudahkan rantai supply dan juga pelayanan kepada customer, sehingga customer bisa lebih mudah menjangkau McDonald's, seperti bisa memesan lewat online, bisa drive-thru, dan juga kasirnya sudah berinteraksi dengan
teknologi yang cukup memadai. Selanjutnya ada political. Nah, political ini McDonald's ini memiliki lingkungan politik yang luas sehingga McDonald's ini mudah untuk beradaptasi dengan negara di mana dia membangun franchise. Dia memiliki hubungan politik antar negara, hukum tukar pajak, kebijakan mengenai investor asing, kestabilan finansial negara. Nah, kalau dari aspek kultural, McDonald's ini bisa dibilang mandiri, mampu belajar sebagai perusahaan, menganjurkan keberagaman yang inklusif. Maksud dari ini adalah McDonald's dari franchise-franchise-nya yang di setiap negara, dia mampu beradaptasi dengan cepat, menyesuaikan dengan culture dari negara tersebut. Contohnya seperti di Indonesia, dia mengikuti culture negara kita sendiri. Dia sempat membuat McDonald's ayam gulai. Dia mengikuti makanan-makanan khas dari Indonesia sendiri. Lanjut ke dalam bagian segmentasi itu sendiri dibagi menjadi 4 faktor, yaitu geographic, demographic, psychographic, dan behavior. Kita akan membahas satu. Yang dari pertama, geographic. McDonald's sendiri mendapatkan restoran mereka di pinggiran dan pinggiran kota, pusat belanja, bandara, lokasi dengan lalu lintas tinggi. Mereka mengapa mendapatkan di 4 ini? Karena mereka ingin adanya traffic yang tinggi sehingga customer bisa sering lebih lihat apa yang mereka tampilkan. Demographic, seperti yang teman saya Darren telah menyampaikan, demographic ini adalah pelajar, anak-anak, dan orang tua. Dengan demikian, McDonald's sendiri mendesain cafe mereka ataupun restoran mereka itu menjadi kids friendly dan neutral bagi semua orang, biar bisa mereka makan, belajar, pun tempat nongkrong. Balik ke psychographic, mereka posisikan mereka sebagai kenyamanan, keterjangkauan, kualitas, dan menyenangkan dan ramah. Dan akhirnya untuk behavioral, mereka mengakomodasikan hidup pelanggan yang sibuk dan menawarkan layanan untuk disesuaikan dengan berbagai kesempatan. Next. Baik, untuk targeting, main target audience dari McDonald's sendiri adalah keluarga dan ibu yang mencari makanan cepat saji dan nyaman dengan harga terjangkau. Generasi milenial dan dewasa muda. Dengan ini, milenial serta dewasa muda, mereka mendevelop berbagai banyak aplikasi ataupun mereka berkolaborasi dengan aplikasi yang sudah ada, sehingga milenial serta dewasa muda itu lebih aware dengan apa yang mereka kembangkan atau produk yang mereka tawarkan. Boleh, guys. Positioning. Nah, buat McDonald's memposisikan dirinya sebagai perusahaan ataupun restoran, kafe yang nyaman, terjangkau, ramah keluarga yang menawarkan makanan dan minum berkualitas tinggi. Inovator yang dimaksudnya adalah di mana mereka menginisiasikan berkolaborasi dengan kultur Indonesia sehingga mereka yang menggerakkan bidang F&B, itu yang dimaksud dengan inovator, dan bertanggung jawab secara sosial dengan mengedepankan keberlanjutan sumber daya yang bertanggung jawab dan filantropi. Selanjutnya adalah marketing mix yang sudah ada di implement sama brand McDonald's-nya. Marketing mix adalah sekumpulan atau metode pemasaran yang digunakan secara menggolongkan produk kita ke 4 aspek. Yang secara umum adalah 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Next. Selanjutnya adalah 4P yang ada di McDonald's. Untuk produknya adalah McDonald's umumnya menjual makanan atau golongan yang tergolong cepat saji dan bersifat mudah dan mudah disiapkan. Contohnya adalah burger, kentang dan soda, dan es krim dan lain-lain juga. Tapi pada awalnya mulai dari hanya menjual burger, kentang dan soda saja. Tetapi semakin luas brand tersebut, makin menunya bervariasi dan berubah-ubah. Selanjutnya adalah price. Price McDonald's bertujuan untuk memberikan layanan terhadap masyarakat. Untuk price, McDonald's bertujuan untuk memberikan layanan terhadap masyarakat yang dikarenakan menggunakan strategi bundle, yaitu membeli harga yang murah dengan membeli satu barang sekaligus. Selanjutnya adalah place. Untuk tempat yang digunakan oleh McDonald's adalah strategis dan dimanapun yang memiliki konsentrasi penduduknya tinggi, maka oleh karena itu tidak akan pernahnya sepi tempatnya. Dan contoh tempatnya adalah seperti di mall dan di dekat kantoran atau dekat sekolah juga ada. Dan selanjutnya adalah promotion. Promotion yang digunakan oleh McDonald's adalah menggunakan saluran TV, radio, media, dan juga ada
juga mengadakan project Zero Waste yang tujuannya untuk mengurangkan dampak negatif dari penggunaan barang sekali pakai. Next. Selanjutnya adalah apakah marketing mix yang digunakan oleh McDonald's sudah cocok dengan marketingnya McDonald's. Marketing yang dilakukan oleh McDonald's sudah termasuk sangat baik dalam mengikuti keinginan atau kebutuhan konsumen dan terbilang berhasil dalam pemasarannya yang menjadikan mereka sebagai salah satu pemimpin dalam sektor restoran cepat saji. Next. Selanjutnya adalah part B yang menjelaskan bahwa kenapa marketing mix McDonald's sudah cocok dengan marketingnya. Yang pertama adalah produknya. Produknya dapat memiliki menu yang hanya ada di Indonesia seperti nasi uduk, bubur ayam, klepon cake dan lainnya. Mengapa ini cocok dengan marketingnya? Karena McDonald's itu sudah berjalan secara global dan setiap tempat akan mendapat tempat yang sesuai dengan seleranya. Dan selera tersebut yang dikeluarkan oleh McDonald's seperti makanan tersebut ini sudah cocok dengan selera masyarakatnya. Selanjutnya adalah price McDonald's memiliki harga jual yang terbilang stabil dan masih bisa dijangkau. Yang dikarenakan harga yang sesuai dengan value yang diberikan juga sesuai dengan proses pembuatan, dan bisa dibilang juga kalau harga dan proses pembuatan dan rasa juga cocok ya dengan harganya. Selanjutnya adalah tempat atau place-nya. McDonald's memiliki tempat yang dapat menarik banyak orang seperti di dalam mall, pusat perkantoran dan jalan utama dan lainnya. Oleh karena itu tempatnya ya tidak akan pernah sepi. Yang terakhir adalah promotion yang digunakan oleh McDonald's. Seperti promotion yang telah digunakan oleh McDonald's sangat efektif walaupun sederhana, seperti bangunan, logo dan slogan McDonald's, dan juga warna merah dan kuning yang sangat melekat pada image McDonald's. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang marketing mix, how to improve. Walaupun marketing mix yang dimiliki oleh McDonald's itu udah bagus, tapi masih ada yang harus diimprove. Next. Contohnya dari segi produk, McDonald's itu harus tetap terus berinovasi menu dan mengikuti tren yang berdatangan dengan cepat. Artinya McDonald's itu harus tetap mengikuti selera dari kemauan dan keinginan masyarakat setempat. Terus selanjutnya ada di price atau harga, yaitu McDonald's itu harus menerapkan strategi penetapan harga yang dinamis dan menggunakan data dan teknologi. Artinya price yang disediakan oleh McDonald's itu harus bervariasi atau rentangnya luas. Terus ada place atau tempat, yaitu McDonald's itu harus menganalisa tempat yang mempunyai traffic yang besar dan menginvestasikan dalam lokasi untuk menghasilkan profit. Artinya McDonald's itu harus menganalisa tempat mana yang strategis yang sering dilewati oleh masyarakat setempat. Selanjutnya ada promotion atau promosi, di mana McDonald's itu membuat kampanye kesehatan dan berkelanjutan. Contohnya dulu McDonald's itu berkolaborasi dengan BTS yang disebut dengan BTS Meal. Jadi banyak fans dari BTS itu juga tahu gitu dengan McDonald's, terus jadinya mereka bakal datang ke McDonald's. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.